み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal buatin video requestan minta review 9 series Ultraman di era Heisei, dari Ultraman 3 sampai Ultra 7X. Sebenarnya ada 5 series yang udah pernah gue bahas waktu bahas 5 Ultraman terbaik. Itu semuanya Heisei. Honorable mentionnya Ultraman New Generation. Untuk Showa nggak gue masukin karena emang gue nggak ngikutin series ini. Bukan nggak nonton semuanya, masih beberapa lah. Jadi ini nanti jangan di request ya, minta bahas Ultraman Showa. Mungkin suatu saat akan gua buatin, tapi itu masih akan sangat lama, jadi nggak perlu di request dari sekarang. Dan di video ini gua juga bahasnya singkat-singkat aja, cuma akan membahas kelebihan dan kekurangannya apa, dan kesimpulan akhirnya berupa rating. Kalau gua bahas lebih rinci, ini videonya bakal panjang banget, karena series Ultraman Arc aja, yang cuma 25 episode, itu sampai 15 menit kan bahasnya. Dan itu pun masih ada beberapa poin yang nggak gua sebutin, apalagi nih Heisei rata-ratanya 50 episode, jadi satu series bakal habis berapa menit tuh. Makanya di sini gue bahas kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan terakhir ratingnya gimana. Fokus ke bagian rating aja ya. Kalau cuma lihat kekurangan kelebihan aja, ya sama semua berarti. Ya udah langsung aja nih gue bahas satu-satu seriesnya. Nggak pakai peringkat ya, langsung bahas berdasarkan urutan tayangnya aja. Yang pertama ada Ultraman 3. Series ini banyak fillernya, tapi gue nggak bisa bilang filler juga sih. Karena emang series ini nggak punya konflik utama. Hanya disinggung di awal tentang peradaban kuno, dan endingnya juga balik lagi tentang peradaban kuno. Tapi dia bukan jadi konflik utama. Nggak ada musuh utama yang benar-benar jadi masalah dari awal. Tapi ini juga bisa jadi kekurangan ya. Karena seharusnya kalau dikasih tahu lebih banyak lagi, ya pastinya akan lebih menarik. Misalnya tentang Ultraman dari peradaban kuno, dikasih tahulah asal-usulnya gimana. Dikit aja terus kita simpulkan sendiri. Iya, kenapa nggak dibanyakin aja? Itu sih kekurangan Ultraman 3 ya. Tapi human dramanya bener-bener bagus. Gimana interaksi antar karakter. Bahkan karakter-karakter sekali lewat aja punya cerita yang bagus. Jadi untuk ratingnya gue kasih 9,4/10. Kelebihannya itu nggak cuma tentang human drama aja, tapi berantem di series ini gue juga suka. Mungkin ada pengaruh juga karena Ultraman favorit gue adalah Ultraman 3. Jadi agak bias sih sebenarnya. Tapi itulah namanya selera. Selanjutnya Ultraman Dyna. Nah ini punya konflik yang jelas dari awal ya, yaitu tentang perlawanan umat manusia melawan Spear. Tapi ya masih kurang juga sebenarnya episodenya. Spear ini cuma disinggung di awal, di tengah, sama di akhir. Masalah-masalah tentang Spear nggak dibuat terlalu banyak. Lebih banyak yang muter-muter aja di kehidupan sehari-hari. Tapi bagusnya ya episodenya bagus, terutama dari komedinya. Ya bisa dibilang series ini sebenarnya 11-12 dengan 3. Tapi sayangnya Dyna juga banyak episode yang benar-benar terasa biasa aja. Jadi secara rating masih di bawah 3. Gue kasih rating 9,2/10. Satu kelebihan lagi dari Ultraman Dyna, mungkin karena konsep yang sangat berani. Latarnya banyak di luar angkasa, padahal masih tahun 97 loh itu. Tapi kualitasnya bagus. Kalian kalau pernah nonton Star Wars yang lama, ya kira-kira kayak gitulah. Dyna itu bisa dibilang versi light-nya. Selanjutnya Ultraman Gaia. Ini series fenomenal sih. Gua anggap ini series Ultraman terbaik sepanjang masa. Kalau gua kecualikan Ultraman Showa nggak gua hitung karena kan emang nggak ngikutin. Nah kenapa Gaia ini bagus pakai banget? Pertama dia punya 2 Ultraman yang bukannya saling membantu malah perang ideologi. Meskipun nanti ujung-ujungnya bakal team up, tapi konflik-konflik di awal itu seru. Nah konflik utamanya juga panjang banget. Ceritanya kompleks lah, detail. Umat manusia melawan Radical Destruction Bringer. Alasan mereka mengincar bumi jelas karena apa. Cara yang mereka lakukan juga banyak dan selalu tepat sasaran, meskipun nggak berhasil. Nah, meskipun konflik utamanya banyak, tapi karakter-karakternya tuh nggak dilupakan gitu aja loh. Ultraman 3, Ultraman Dyna, mereka menggunakan episode yang bukan konflik utama, kita anggap aja sebagai filler ya, untuk mengembangkan karakter-karakternya. Tapi Gaia justru menggunakan episode utamanya untuk mengembangkan karakter-karakternya. Diperkenalkan tuh sifat mereka gimana, kehidupan mereka gimana. Nah, series ini sebenarnya bisa jadi contoh untuk series-series sekarang yang cuma 25 episode. Ya silahkan 25 episode itu fokus ke masalah utama aja. Karakternya gimana ya masukin. Jadi untuk pengembangan karakter nggak harus pakai filler. Itu banyak yang komentar tentang masalah ini. Bang, kalau masalah utama terus, pengembangan karakternya gimana? Itulah kenapa butuh filler. Hei, ini Gaia nggak butuh filler loh. Meskipun emang ada fillernya, tapi sedikit. Untuk rating gue kasih 9,8/10. Kenapa bukan 10/10?
Nah, ending dari series ini sangat menggantung. Siapa sosok RDB sebenarnya itu nggak diketahui. Dan apakah mereka masih mengincar bumi lagi atau enggak juga nggak tahu. Bahkan di movie-nya ternyata juga belum ada kejelasan. Jadi emang sangat disayangkan, sedikit lagi sempurna padahal. Ya bukan berarti nggak ada kekurangan lain, ada. Tapi kalau sedikit dan nggak terlalu berpengaruh, ya gua abaikan aja. Oke, sekali lagi rating Ultraman Gaia adalah 9,8/10. Selanjutnya, series Ultraman Cosmos. Nah, ini series yang sebenarnya gua lupa memasukkan series ini ke dalam honorable mention. Meskipun bukan top 5, tapi masih bagus loh. Konflik utamanya tentang Chaos Header. Konsisten loh dari awal sampai akhir. Ultraman-nya juga di sini nggak cuma tahu kekerasan aja, tapi dia juga pakai kasih sayang tuh. Ditambah lagi MC-nya juga sangat baik sama Kaiju. Jadi konsepnya menarik. Ya meskipun ini jadi kekurangan juga ya menurut gua. Jadi malah berasa terlalu naif. Itulah kenapa banyak yang review juga kalau series Ultraman Cosmos ini terlalu kekanak-kanakan. Iya, Ultraman itu buat anak-anak, tapi kalau terlalu kekanak-kanakan juga jadinya nggak bagus. Untuk kekurangan lain mungkin karena jumlah episodenya yang terlalu banyak, 65 episode kan kalau nggak salah. Jadi kayak bosan aja kita nontonnya. Mungkin lebih bagusnya 50 episode aja. 65 episode tapi ternyata fillernya banyak, ya sama aja. Asli gue bosan nontonnya. Untuk rating ya 8,8 lah mungkin ya. Selanjutnya Ultraman Neos. Ini series pengganti ketika Cosmos lagi libur ya, karena lagi ada masalah waktu itu. Dan tambahan informasi lagi, sebenarnya Ultraman Cosmos ini direncanakan jadi Heisei pertama tuh yang tayang, sebelum Ultraman 3 tayang. Nah itu buat yang belum tahu ya. Oke, series ini cuma punya 12 episode aja, jadi sangat cocok untuk ditonton sama orang-orang yang baru mau ngikutin Ultraman. Untuk ceritanya menarik, kemunculan-kemunculan kaijunya itu nggak hanya sekedar muncul, tapi benar-benar dijelaskan. Terus lagu ending juga beda sama Ultraman lain. Lagu endingnya malah menceritakan bagaimana human hostnya dapat kekuatan Ultraman Neos. Jadi nggak diceritakan di series, tapi justru di opening. Ultraman di series ini juga ada 2 ya. Dan ini menarik juga karena Neos itu pergerakannya sangat energik. Nah, Ultra Seven itu banyak banget human formnya. Sesuatu yang nggak akan kalian temukan di series lain. Kekurangannya mungkin di final battle ya. 11-12 sama Ultraman Decker lah. Untuk battle-battle lainnya ya juga sama sebenarnya. Nggak yang bagus-bagus banget, sinematografinya gue kurang suka. Terus masalah efek-efeknya juga ya mungkin karena masalah budget kali ya. Kelihatan banget bedanya sama Ultraman 3. Padahal tahun produksinya sama, tapi kualitasnya sangat banting sekali dengan 3. Untuk rating mungkin ini agak bingung nih. Antara 7,8 atau 8 sekalian ya. 7,8 aja lah ya. Karena cuma 12 episode. Kasian yang lainnya punya banyak episode yang konfliknya, ceritanya jauh-jauh lebih panjang. Selanjutnya Ultraman Nexus. Ini series yang nggak laku pada masanya, tapi kalau ditonton di masa sekarang, wah ini bagus. Ceritanya lebih dewasa ya dari Ultraman lain, karena emang difokuskan ke misterinya. Ada nuansa-nuansa horornya juga. Terus format seriesnya juga bukan episodik, tapi benar-benar bersambung gitu. Dari episode 1 ke episode selanjutnya. Jadi kalau kita nggak nonton satu episode aja, kita bisa nggak paham dengan ceritanya. Untuk ceritanya nggak ada masalah sama sekali sih. Ini gue bilang bagus aja lah ya. Konsepnya juga menarik ya, Ultraman yang downgrade tempat bertarung sendiri sehingga nggak merusak kota. Nah ini juga menjadikan series ini malah realistis karena Ultraman-nya berantem sembunyi-sembunyi. Pemerintahnya pun sama, menyembunyikan keberadaan Space Beast dan Ultraman supaya masyarakat itu jadi nggak ketakutan. Makanya jadi realistis kan. Untuk kekurangan, nah ini fatal banget sebenarnya. Makin menuju akhir, konfliknya makin dipres tuh. Itu kelihatan banget di 2 episode terakhir. Space Beast sekuat Ismail itu kalah 1 episode. Dark Zagi musuh utamanya yang benar-benar jadi plot twist di akhir episode. Wah ternyata selama ini dalangnya dia. Kalahnya 1 episode aja. Jadi penutupnya gua kurang puas. Untuk rating gua kasih 9,5/10. Nah sebenarnya ada masalah di balik layar. Kenapa episode terakhir itu benar-benar maksa? Ya series ini udah nggak laku. Jadi sebaiknya tamat lebih cepat. Makanya di situ kayak ya udah aja yang penting tamat. Oke, selanjutnya ganti gaya rambut. Nah, kayak gini mungkin. Gila. Ini kayaknya bagus daripada yang tadi. Oke, selanjutnya ini ada Ultraman Max. Nah, Max ini benar-benar kayak Showa ya. Dia nggak punya konflik utama, sekedar menyinggung isu kerusakan lingkungan. Terus series ini juga kocak. Komedinya dapat banget, nggak maksa. Terus bagian berantemnya juga seru. Karakter-karakternya juga menarik. Bahkan ada beberapa cameo dari Ultraman Showa. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Untuk kekurangan terlalu banyak episode yang biasa-biasa aja. Ditambah lagi dengan masalah lingkungan yang lagi-lagi nggak banyak juga. Sebenarnya lebih ke cara pendekatannya sih. Ada beberapa episode itu yang masih terasa kurang isu lingkungannya. Ini agak sulit dijelaskan, tapi ya itulah kekurangannya. Untuk rating 8,0/10.
Selanjutnya Ultraman Mebius. Ini series yang dibuat karena Ultraman Max laku. Nexus kan nggak laku tuh. Akhirnya dicobalah Ultraman Max pakai konsep Showa. Ternyata banyak yang suka. Nah, di Mebius dibantai habis tuh di situ. Jadi series yang paling all in setelah Ultraman Nexus dan Max. Nexus dan Max itu kan nggak sampai 40 episode. Oke, Mebius ini nggak punya konflik utama. Bisa dibilang dia punya arc-nya masing-masing. Kayak misalnya ini khusus untuk Bogar. Nanti lanjut lagi khusus masalah untuk Bumi. Terus khusus lagi untuk Ultraman Showa yang comeback. Baru terakhir nanti muncullah final boss-nya. Nggak langsung final boss, tapi masih anak buah-anak buahnya dulu. Dan itu ada hubungannya lagi dengan series Ultraman Taro. Iya, sebenarnya ada konflik utamanya, tapi dia pakai arc masing-masing dan tamat masing-masing. Itu pandangan gue terhadap series Mebius. Kekurangan tetap ada. Ada beberapa acting yang gue nggak suka. Kayak Max saja gitu perannya. Langsung gue kasih rating aja lah ya. 9,0/10. Dan yang terakhir adalah Ultra 7X. Ini adalah series Ultraman terakhir untuk generasi kedua. Nggak ada Ultraman baru. Ini Ultra 7 yang dapat buff. Untuk ceritanya ini sangat-sangat berbeda dengan series lainnya. Mirip sama Nexus tapi lebih horor lagi. Musuhnya juga lebih banyak tentang alien. Dan untuk tim tempurnya ini lebih kayak detektif gitu. Kalian pernah nonton Men in Black? Nah, kira-kira kayak gitulah, tapi ini versi lebih horornya. Untuk misterinya gue suka. Ngikutinnya tuh kayak wah ini apa lagi ya kira-kira. Tapi kekurangannya adalah Ultraman-nya muncul sangat-sangat sebentar. Screen time-nya tuh dikit banget. Ada bahkan yang muncul cuma setengah menit doang. Mau gimana pun ini series yang ada Ultraman-nya. Ini bukan Ultra Q yang memang gak ada Ultraman. Jadi gue kayak bosan gitu nontonnya. Ngikutin ceritanya bagus nih, wah Ultraman-nya muncul. Ternyata dia cuma kosen dan udah hilang. Terkesan realistis, tapi ya dibikin lebih lama dikit ngapa gitu. Seven di sini berasa overpower gitulah. Harusnya ada dibuat musuh-musuh yang ngebuat pertarungannya lebih lama lagi. Untuk rating gue kasih 8,0/10. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Rating gua untuk Ultraman di era Heisei. Atau kalau berdasarkan pengelompokan Suburaya Production, mereka-mereka ini disebut generasi kedua. Ya, pokoknya itulah pendapat gua tentang Ultraman Heisei. Banyak banget yang bagus-bagus. Rating 9 ada berapa tadi tuh? Tapi dari sini juga kalian harusnya sadar, kalau ternyata ada juga series Ultraman Heisei yang gua kasih rating di bawah Ultraman New Generation. Tapi emang nggak ada yang bener-bener rendah ya. Neo saja tadi 7,8. Untuk New Generation itu setara Trigger loh. Jadi ini PR banget ya untuk Ultraman sekarang. Tolong ceritanya perbaiki. Format episodenya juga tolong perhatikan. Nggak usah lah muter-muter filler-filler mulu. Episode kalian tuh sedikit. Kalian juga pakai konsep musuh utama. Jadi ya udahlah nggak usah filler-filler. Ya nggak harus kayak Ultraman gaya. Bisa kayak Z sama Orb aja udah seneng banget gue tuh. Yaudah segini aja lah video kali ini ya. Ingat ya ini cuma pendapat gue pribadi. Jangan sampai nggak suka atau benci sama gue. Karena series favorit kalian, gue kasih rating nggak sesuai dengan keinginan kalian. Kayak kemarin tuh di Ultraman Ginga. Ada yang nanya, series Ultraman terjelek apa? Gue jawab lah Ultraman Ginga. Ada juga ternyata yang marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Kan udah gue jelasin kekurangannya apa. Gue nggak asal-asal bilang loh. Dan ya udahlah ya. Gue di sini juga pengen tahu pendapat kalian gimana. Jadi ya silakan aja komentar di bawah pendapat kalian tentang Ultraman Heisei. Dan kita close saja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.